warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topan. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita berjumpa dengan Ibu Trisna. Bu Trisna, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, bagaimana Bu Trisna hari ini untuk hari-harinya gimana Ibu? Kabarnya hari ini, kabarnya hari ini gimana Ibu? Aman-aman saja? Alhamdulillah aman, Pak. Cuma ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Topan karena ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Oh, begitu. Silahkan kalau boleh tahu permasalahannya apa Ibu? Begini, Pak. Saya itu kan mengajar di kelas 6. Saya merasakan akhir-akhir ini mereka, terutama anak yang laki-laki ya, Pak, sering sekali membuat saya emosi dari pagi sampai siang, terutama dalam kedisiplinan mereka. Sebagai contohnya saja, masih ada beberapa siswa yang datang terlambat saat saya masuk kelas belum datang, saya masuk kelas baru datang. Terus ada lagi saat bel masuk berbunyi masih berkeliaran di luar kelas dan tidak mengerjakan tugas atau PR, Pak. Oh, begitu. Jadi arah pembicaraan Ibu Tisna ingin membahas tentang anak-anak Bu Tisna yang kelas 6 SD yang sering terlambat, masih di luar kelas saat bel masuk dan tidak mengerjakan tugas ataupun PR gitu ya Bu? Iya, betul, Pak. Jadi tujuan saya ini ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi anak-anak supaya bisa mematuhi peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas yang telah mereka buat. Karena bagaimanapun juga, mereka kan ini semua kan demi kebaikan mereka. Demi kebaikan mereka semua juga kan, Pak? Oh iya iya, saya sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Trisna. Nah, Bu Trisna, sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Trisna mengetahui kira-kira ini penyebab mereka melakukan ini semua itu apa? Menurut saya itu, Pak, semua menurut saya itu semua mereka lakukan karena belum adanya kesadaran dalam diri mereka. Saya kira itu alasannya disertai itu alasan mereka. Disertai lagi mereka masih berpikir bahwa mereka itu adalah anak tertua di sekolah itu. Jadi mindsetnya itu belum berubah. Mereka masih mempunyai mindset masih seperti ingin berkuasa di sekolah. Seharusnya kan mereka sebagai yang tertua bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas mereka. Oh, jadi permasalahannya kurangnya kesadaran diri dari mereka, sehingga mereka melakukan semua ini. Selain kurangnya kesadaran diri mereka, apalagi sih? Makanya kurangnya kesadaran untuk disiplin mereka dengan seenaknya saja. Memang sih ada juga beberapa anak yang disiplin, tapi kenyataannya mereka masih banyak yang kurang sadar atas pentingnya kedisiplinan itu. Selain kurangnya kesadaran dan kedisiplinan dari mereka, kira-kira apalagi penyebab yang Bu tahu? Mungkin anak-anak kurang tahu arti pentingnya kedisiplinan yang sejak dini ya, Pak ya. Hmm, jadi belum tahu dampaknya ya Bu ya. Iya, kayaknya selain mereka kurang kesadaran, mereka tidak tahu arti dari kedisiplinan. Kalau dilihat dari segi
ketertiban, ketaatan mereka juga kurang baik. Apalagi dari segi kedisiplinan, di samping itu mereka juga mengganggu orang lain, kelas yang lain, Pak. Memang anak zaman sekarang memang perlu lebih intens perihal kedisiplinan dan menyadarkan mereka betapa pentingnya kedisiplinan. Ini hanya kurang kesadaran disiplinan dari anak-anak. Kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya terkait permasalahan tersebut. Dari beberapa permasalahan yang Bu Krisna sudah gambarkan tadi, kira-kira menurut Bu Krisna ini langkah atau solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka tentang kedisiplinan itu apa, Bu? Gini Pak, saya itu berencana nanti akan melakukan kayak semacam 3 restitusi dan mendisiplinkan siswa tersebut. Atau dengan cara saya sering memperingatkan mereka tentang arti pentingnya kedisiplinan. Nanti juga saya akan tambahkan dengan memperhatikan kesepakatan kelas yang baru saja mereka buat dan mereka sepakati, Pak. Jadi ada rencana solusi dengan melakukan segitiga restitusi dan memperingatkan mereka dan kesepakatan kelas tentang arti pentingnya kedisiplinan. Ditambah lagi dengan poster-poster keyakinan kelas yang panjang di dalam kelas. Kira-kira ada solusi lain atau tidak? Kalau yang Ibu tawarkan ini kan sifatnya untuk kelas, padahal kedisiplinan bukan berlaku untuk kelas Ibu, tetapi seluruh lingkungan sekolah. Apa Ibu punya rencana solusi lain agar dampak untuk positif ini yang Ibu gagas itu bisa dirasakan oleh seluruh kelas, sehingga satu sekolah secara lingkungan itu juga bisa merasakan dampak positif ini, Ibu? Kalau saya tadi solusi yang saya terapkan di kelas, saya juga punya rencana saya berupaya berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah supaya ada tindak lanjut dari sekolah dan kebetulan kemarin juga ada rapat penyusunan visi misi dan peraturan sekolah. Terkait rencana solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa. Tentang solusi ini juga butuh sebuah komitmen dari Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, dan tentang dalam komitmen itu juga Ibu tidak mungkin berjalan sendiri. Pasti butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Kira-kira apa komitmen Ibu dan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan bisa membantu Ibu? Kalau untuk permasalahan saya harus berkomitmen kalau tadi melakukan peneguran dan segitiga restitusi, bahkan nanti saya bisa melakukan pemanggilan orang tua dengan tujuan biar orang tua mereka juga di rumah mengajari mereka tentang kedisiplinan, Pak. Betul sekali, Ibu. Ibu luar biasa yang Ibu lakukan. Jadi dari Ibu datang ke saya bercerita tentang keluh kesah anak didiknya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan semua permasalahan yang ada? Ternyata setelah saya mengobrol dengan Pak Topan yang awalnya saya galau, bingung atau sedih, ternyata ngobrol dengan enak dan Bapak memberikan coaching yang kepada saya yang luar biasa. Saya merasa plong, Pak, kayaknya. Alhamdulillah. Mungkin kiranya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu. Iya, Bapak. Benar, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tisna. Selamat sore juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Topan? Alhamdulillah baik. Bu Tisna sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ada diskusi apa sekarang Pak? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendiskusi dengan saya. Jadi begini Bu Tisna, ada permasalahan tentang anak murid saya. Saya jadi pikiran terus. Oh begitu. Dari pertemuan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Pak Topan capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang ada agar saya merasa lega, tidak ada beban, begitu Ibu. Baik. Sebetulnya ada masalah apa sih Pak? Jadi begini Bu Risna, ada murid saya yang akhir-akhir ini pasif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, contohnya gini Ibu, padahal kan saya kan jam olahraga, ya biasa di lapangan. Ya di lapangan itu saya berusaha ya melakukan permainan modifikasi. Ya, dari Oke. yang tadinya permainan monoton, ya saya modifikasi itu supaya anak senang, tapi anak tersebut itu masih pasif. Dan juga saat di dalam kelas, ya, di dalam kelas pun seperti itu Bu, saya sudah berusaha ya mencoba pembelajaran secara inovatif, ya baik dari menggunakan poster, menggunakan video, tapi anak tersebut masih pasif, gitu Ibu. Hmm, oh seperti itu. Baik. Kiranya setelah kita mengadakan diskusi hari ini, ukuran keberhasilan Pak Topan seperti apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya anak tersebut dapat kembali aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ketika pembelajaran PCOK dilaksanakan. Oh, begitu. Baik, saya sependapat dengan Pak Topan. Menurut Pak Topan, dari permasalahan yang sudah Pak Topan sampaikan tadi, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Topan sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut penilaian saya ya Pak, ya Bu ya, dari Iya, skala 1 sampai 10 mungkin ada di posisi 6, 6 kayaknya Bu. berarti harus ada peningkatan lagi dong, Pak. Menurut Bapak, dalam diri Bapak ada kekuatan apa yang dapat dilakukan untuk murid tersebut agar dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif ketika belajar di luar kelas maupun di dalam kelas? Kira-kira apa, Pak? Jadi gini, saya sebagai seorang guru punya keyakinan bahwa setiap anak itu punya potensi dan kemauan belajar untuk lebih baik. Begitu, Ibu. Oh iya, betul sekali. Nah, di sini ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut. Hambatan dan gangguannya kira-kira apa ya, Pak? Mungkin hambatan atau gangguannya ini ya, Bu, pengaruh lingkungan di rumah dan ketika anak bergaul dengan teman-temannya di masyarakat ataupun ada permasalahan dengan keluarga atau orang tua. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, baik. Kira-kira apa solusi dan rencana Bapak selanjutnya? Jadi gini Bu, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua siswa dan teman sejawatnya, ya teman permainan atau baik yang dari sekolah ataupun dari lingkungan desa Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira rencana yang akan Bapak prioritaskan yang mana? Saya akan mencoba melakukan bimbingan kepada siswa tersebut
Kemudian saya akan mengundang orang tuanya untuk menggali informasi dan bersama-sama menemukan solusi terbaik bagi siswa tersebut supaya siswa tersebut itu bisa aktif kembali, Ibu. Nah, sekarang kira-kira strategi apa yang akan Pak Topan terapkan kepada siswa tersebut? Strateginya seperti apa? Jadi gini Ibu, saya akan menggunakan segitiga restitusi supaya anak tersebut itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Ibu. Nah, kalau sudah disusun rencana seperti itu, kira-kira kapan Pak Topan akan melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira kapan akan dilaksanakannya Jadi, Pak jadi Topan? gini, jadi gini Ibu, Insya Allah besok pagi Bu, kemudian siangnya saya akan ya berusaha mengundang orang tuanya Ibu. Iya, bagus, benar-benar seperti itu. Nah, sekarang siapa yang membantu dan mendukung dalam Bapak dalam mencapai tujuan ini? Yang membantu dan mendukung dalam rencana Pak Topan ini supaya mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya sih ya ada siswa, kemudian teman sejawatnya, kepala sekolah, orang tua yang di rumah. Jadi kedua orang tua itu juga sangat mendukung. Gitu Ibu. Oh, setelah tujuan ini semuanya terlaksana, terus bagaimana tindak lanjut Pak Topan berikutnya? Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi gini Bu, tindak lanjutnya saya akan membuat catatan perkembangan siswa tersebut. Jadi setelah sekian minggu saya bisa mengetahui adanya perubahan atau perkembangan dari siswa tersebut Ibu. Oh, iya iya iya, saya tahu sampai sini, Pak. Saya paham. Bapak sangat luar biasa sekali dari permasalahan dan mencari solusinya. Saya rasa diskusi kita sudah sampai di penghujung ya, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah menemukan solusi? Wah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Tisna atas bantuan diskusi hari ini. Saya tercerahkan sekali Ibu. Jadi tahu solusi-solusi terbaik untuk kedepannya. Terima kasih sekali ya Ibu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sama-sama, Pak. Nanti saya tunggu hasil dan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Siap. Baik, sudah cukup ya Pak Topan untuk diskusi kita hari ini. Mohon maaf bila ada ucapan atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Topan.